Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pertamanya yang kita Ketua Toprak dan kemudian pengkajian majelis ilmu kita Rusi Jilsa kajian pada petang hari ini pada akhwat yang berbahagia, alhamdulillah. Dengan iradah Allah kita insya Allah akan mendiskusikan buku yang ditulis oleh Allah yarham Syekh Sa'id Hawa. Tajuk bukunya adalah Fi Afaqi Ta'lim. Fi Afaqi Ta'lim. Kata ta'lim itu diambil dari Risalah Hasan al-Banna radhiyallahu anhu, yaitu Risalah Ta'lim. Kemudian Sa'id Hawa mencoba untuk menjelaskan atau mensyarah serba ringkas juga. Beliau mensyarah tentang Risalah Ta'lim. Maka dari tajuknya kita boleh memahami Fi Afaqi Ta'lim dirasatan Fi Afaq Da'watil Ustaz al-Banna wa nadhariyatil harakat fiha min khilali Risalah Ta'lim. Jadi dari kata Afaq Ta'lim adalah dirasat afaq min khilal Risalah Ta'lim. Jadi Afaq Ta'lim, afaq bermakna apa? Apa Melayunya afaq? Wawasan. Sama wawasan. Bagaimana wawasan dakwah dan nadhoriyah pergerakan Hasan al-Banna yang dituangkan di dalam Risalah At-Ta'lim beliau. Maka saya Hawa mencoba untuk menangkap wawasan dakwah dan teori ini, gerakan Hasan al-Banna yang beliau tuangkan semua itu di dalam risalah yang serba ikhtisar, singkat tetapi sangat mendalam. Maka dari risalah Hasan al-Banna tersebut, bagi siapapun yang membaca risalah-risalah beliau akan menangkap atau akan memahami sebuah kepribadian yang mu'tadil, baik mu'tadil dalam pemikirannya, mu'tadil dalam akhlaknya, rohaninya. Karena pemikiran yang mu'tadil seimbang, tidak akan puas, tidak akan tinggal diam, tidak akan suka terhadap ketimpangan atau ketimpangan.
Apa ketimpangan? Ketimpangan ya. Atau timpang itu kan berarti tidak muktadil dan tidak moderat, tidak seimbang. Apa yang dilihat di luarnya ada ketimpangan, maka pemikiran atau pikiran yang seimbang itu, yang muktadil itu tidak akan suka dan tidak akan puas dan tidak akan membiarkan begitu saja. Manusia kenapa tidak peduli terhadap ketimpangan-ketimpangan itu? Karena memang pikirannya pun timpang. Pikiran yang muktadil tidak akan nyaman hidup di bawah pemikiran yang timpang. Maka seakan-akan betul-betul umpama benda yang didirikan betul muktadil. Juga akhlak beliau, emosional beliau betul-betul muktadil. Maka apa yang dilakukannya tidak ada muatan emosional atau muatan. Tahu kan muatan ya, istilah. Saya juga cakap pemikiran maka terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa kita bebas, mungkin baik. Maka jiwa yang muktadil, akhlak yang muktadil dalam dirinya, maka tidak akan suka, tidak akan rela, tidak akan puas, tidak akan tentram, tidak akan nyaman jika melihat atau berinteraksi dengan moral atau akhlak yang timpang, yang munharif. Kenapa orang nyaman saja di sekitarnya moral itu rusak? Karena memang dianya pun timpang. Sehingga ketika melakukan gerakan dakwah, maka tidak didominasi oleh emosional atau yang cenderung kepada ifrat atau tafrid. Maka risalah yang kecil yang diberikan oleh Ustaz Al-Banna dan ringkas mampu menjadikan panduan bagi sebuah gerakan atau jamaah. Secara khusus umumnya sebetulnya bagi semua umat Islam. Tetapi memang risalah itu ditulis oleh beliau ya, untuk melakukan gerakan di dalam sebuah jamaah. Maka risalah-risalah beliau mampu menjadi panduan mulai min bidayatul intilaq, permulaan intilaq untuk melakukan harakat sehingga tercapainya ahdaf besar daripada gerakan itu. Risalah itu akan tetap menjadi pedoman yang komprehensif, syamil. Sehingga risalah yang kecil itu mengundang berbagai sarahan dari berbagai ulama dan para pengikutnya. Contohnya Ushulul Isrin, sebetulnya yang akan kita bincangkan adalah Ushulul Isrin sendiri. Karena kita kemarin tidak jumpa kitab Ushulul Isrin yang disyarah oleh Juma' Amin, maka terpaksa kita ngambil buku Syekh Said Hawat. Meskipun buku beliau
Tidak hanya menjelaskan usul istri, tetapi beliau menjelaskan afaq ta'lim lebih luas lagi. Seperti usul istri saja, itu disarankan lebih mungkin dari 5 atau 6 orang. Dan jika antum membaca syarah dari usul istri dari ulama yang satu kepada ulama yang lain yang mensyarahkan usul istri ini, akan membuat usul istri itu betul-betul sebuah kaidah atau usul yang ringkas, padat, tapi mempunyai makna yang sangat luas. Karena setiap orang yang mensyarahkannya selalu memberikan makna yang lain dari kesalahan yang lain. Kita memahami itu terpulang atau ikut kepada latar belakang intelektual, kepada kesalahannya masing-masing, atau dari sudut mana dia memandang, dari sisi mana, atau dia berangkat dari dasar apa. Itu menunjukkan bahwa usul Islam itu diterima oleh umat Islam dan sesuai dengan maqasid atau ta'alim ya, Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin ini sebuah jamaah, sekaligus juga sebuah gerakan harakat tajdidiyah. Jika antum tahu makna jamaah, maka tidak ada sebuah organisasi perhimpunan yang mencukupi syarat sebagai jamaah kecuali Ikhwanul Muslimin. Mungkin di sana ada orang menggunakan jamaah Islamiyah, jamaah jihad, jamaah apa. Tetapi tidak mencukupi syarat makna jamaah itu sendiri kecuali Ikhwanul Muslimin. Namun demikian, Hasan al-Banna lebih menonjolkan jamaah itu sebagai gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan. Itu sebabnya di dalam risalah nasihat beliau selalu mengedepankan pembentukan takwin syakhsiyah Islamiyah al-mu'asirah. Takwin syakhsiyah al-Islamiyah al-mu'asirah, membentuk pribadi muslim. Apa mu'asirah artinya? Kami menerjemahkan kontemporer. Betul ya? Digunakan juga. Jadi kepribadian muslim kontemporer. Meskipun saya sendiri tidak tahu apa makna kontemporer, cuma saya tahu ulama-ulama pergerakan. Ketika saya belajar dulu, bahasa Arabnya namanya mu'asirah. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman masa. Hasan al-Banna dilahirkan tahun 1906 pada 14 Oktober. Dan beliau anak seorang ulama ahli hadis yang bernama Ahmad Abdurrahman, digelarnya As-Sa'ati karena dia tukang perbaiki jam. Ayahnya senang. Bahkan
ayahnya pengagum seorang tokoh sufi yang bernama Hasanain Al-Khusafi. Ada salah satu wirid yang dibiasakan oleh Sidi Hasanain Al-Khusafi dari tarekat Saziliyah dan Darqawiyah, yaitu Al-Wazifah Az-Zaruqiyah. Ini penting saya sebutkan agar untuk tahu. Bahkan ayahnya membuat satu syarahan tentang Wazifah Az-Zaruqiyah ini. Apa Wazifah Az-Zaruqiyah? Adalah wirid yang ditulis oleh Imam Ahmad Zarruq. Imam Ahmad Zarruq itu adalah salah satu silsilah syuyukh wal murabbi di tarekat Saziliyah Darqawiyah. Syekh Hasanain Al-Khusafi di dalam buku dia membiasakan wirid Zaruqiyah, dan ayah Hasan Al-Banna itu juga termasuk orang yang membaca wirid itu selama hidupnya, bahkan mensalahkan. Hasan Al-Banna mengenal wirid itu sejak kecil. Kemudian pada usia 14 tahun beliau bertemu dengan seorang syekh bernama Syekh Basyuni dari kemudian murid Syekh Hasanain Al-Khusafi dan juga khalifah daripada Syekh Hasanain Al-Khusafi. Namun karena salah satu khalifah utamanya adalah putra daripada Syekh Hasanain Al-Khusafi, yaitu Syekh Abdul Wahab. Meskipun Imam Hasan Al-Banna pada usia 15 tahun sudah berbaiat kepada Syekh Basyuni dalam tarekat Syaziliyah Al-Khasafiyah Darqawiyah, tapi kemudian pada umur kira 16 tahun, 17 tahun sekitar itu, di bulan Ramadan tanggal 4 beliau membaiat Syekh Abdul Wahab, putra daripada Syekh Hasanain Al-Khusafi. Sejak itu beliau semakin komitmen dengan wirid Al-Wazifah Az-Zaruqiyah. Yang ingin saya katakan di sini bahwa setelah Imam Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 2008, beliau membuat masurat 100% daripada Wazifah Zaruqiyah itu. Cuma dibuat kata-kata yang ditambah oleh Syekh Zarruq, yang muakkad, yang bersifatnya falsafi, ya, atau dikatakan sebetulnya bukan falsafi. Jika untuk membaca sejarah itu bahwa ada di dalam Aurat Ahzab ada kalimat yang falsafiyah, sebetulnya bukan falsafiyah, itu menurut pandangan orang-orang akademis, orang bahisin, orang jamiah. Sebetulnya itu adalah kata-kata zauqiyah dibuat, yang dibiarkan adalah Al-Quran, doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari hadis. Maka Mia Filmia maksurat itu diambil dari Wazifah Zaruqiyah yang dibacanya sejak kecil dan dibiasakan oleh ayahnya seperti itu. Kemudian beliau menambahkan dengan Rabitatul Qulub, itu memang tambahan Hasan Al-Banna. Yang lainnya Hasan Al-Banna la yakhtari' wa la yabtadi'. Ya, dia betul-betul mengambil daripada Wazifah Zaruqiyah yang sebelumnya ayahnya telah menyusun riwayat
doa wazifah zaruqiyah yang dari Al-Quran dan hadis itu yang ditahqiq, ya, riwayat itu hingga sampai ke Rasulullah SAW oleh ayahnya. Ya. Saya artinya menceritakan dengan ringkas saja latar belakang Hasan al-Banna sebelum mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa beliau disebut bahwa beliau adalah seorang sufi. Saya punya kumpulan madrasah Syaziliyah sedemia. Itu pun hadiah daripada salah satu keluarga daripada Syekh Abdul Wahab Al-Sofi. Saya terima hadiah itu. Saya buka di dalamnya, rupanya Hasan al-Banna salah satu khalifah Thariqat Syaziliyah Al-Khusafiyah Ad-Darmawiyah dari Sidi Abdul Wahab Al-Hasanin. Maka ini pernyataan ini dipercaya dengan keberanian Hasan al-Banna mengubah wirid atau maksurat yang diberikan kepada murid-muridnya di dalam Ikhwanul Muslimin. Karena ini tidak boleh dilakukan kecuali orang yang punya taraf khalifah, murabbi. Bahkan seluruh istilahat yang digunakan oleh Hasan al-Banna dalam Ikhwan adalah istilahat sufiyah. Seperti rutbah. Yang pertama misalnya anggota nasirin, ya, menolong. Yang kedua anggota amilin atau mujahid, ya. Yang ketiga adalah naqib. Dan yang keempat adalah naib, sebelum kemudian menjadi mursyid. Ini digunakan di dalam tarekat Qadiriyah. Kata naib, kata naqib. Artinya bahwa Hasan al-Banna bukan menemu dari langit atau dari tanah, atau dia melakukan bid'ah baru, ciptaan baru. Ya. Namun apa? Itu diambil dari para ulama sebelumnya. Hatta ketika beliau berbicara tentang wasilah, bagi seorang Ikhwanul Muslimin untuk mengajak orang lain, menarik orang lain dengan melalui 3 tahapan. Pertama taklif, kemudian takwin, dan tanfis. Di tahap takwin ini Hasan al-Banna selalu memberikan 2 semboyan yang sangat tinggi sekali. Sufi bahtah wa mujahid bahtah. Jika orang sudah diperkenalkan dan tertarik, kemudian ditakwin. Masa takwin ini Hasan al-Banna ingin menciptakan ikhwan 2. Ikhwan yang sufi, ikhwan yang mujahid. Sebetulnya orang banyak bertanya, bagaimana sih sufi haraki? Ikhwan itu sufi haraki. Sebetulnya kalau orang keluar dari ikhwan, sufi saja. Orang yang dalam ikhwan itulah sufi haraki. Hasan al-Banna memang tidak pernah belajar di Al-Azhar. Beliau lulusan Darul Ulum, kemudian menjadi guru ibtidaiyah, dan akhirnya beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin. Sebelum beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin, beliau sudah ikut pergerakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, menuju kedai-kedai di Ismailiyah. Karena beliau diangkat menjadi guru ibtidaiyah di sana, maka di sana beliau mulai melakukan dakwah. Dari
individu ke individu, dari orang ke orang. Dan beliau melakukannya itu bersama ahbab atau ikhwan yang beliau sebut ikhwan al-khusafi. Ikhwan al-muslimin adalah perubahan khusafinya saja dibuang menjadi muslimin, dan ini ikhwan al-khusafi karena beliau bersama-sama gerakan ahbab, dia melakukan dakwah. 6 orang yang pertama setuju dengan beliau, dan semuanya adalah dari ahbab al-khusafi, dari ikhwan al-khusafi. Beliau mengatakan ikhwan al-khusafi, kemudian dirubah menjadi ikhwan al-muslimin. Itu Hasan al-Banna. Adapun Said Hawa, penulis buku ini, beliau adalah dari Madinah Hama, ya, di Syria. Beliau lahir tahun 1935. Said Hawa ini ayahnya seorang sufi murabi, Syekh Muhammad Dib Hawa. Ya. Bahkan seorang yang sangat dimuliakan, ya, dan terkenal seorang sufi yang mengusir penjajah, ya, Prancis di Suriah. Said Hawa pendidikannya adalah bukan di ulum syariah, dia seorang mhandis, tetapi beliau mengaji mulai nahwu, sharaf, balaghah, apa semua, fikih, sufi di para ulama. Dan guru utama beliau adalah Sidi Muhammad al-Hashimi. Dari situlah beliau menjadi seorang salikin, seorang sufi. Dari Sidi Muhammad al-Hashimi adalah tarekat Syaziliyah dan Qawmiyah. Ketika kita mendengar nama Sidi Muhammad al-Hashimi, kita akan mendengar tokoh murid utamanya adalah Sidi Abdul Qadir Al-Syam dan Sidi Abdul Rahman As-Saburi, dan banyak lagi yang lainnya. Baik. Kitab Afaqut Ta'lim. Kitab Afaqut Ta'lim. Said Hawa ingin menjelaskan tentang afaq, wawasan dakwah dan teori-teori pergerakan Al-Imam Syahid Hasan al-Banna, ya, radhiyallahu anhu. Melalui Arkanul Bai'ah, dan kemudian sebagai muqawwimat as-sakhsiyah, dan juga melalui wajibat, ya, beberapa kewajiban yang kena dilakukan oleh ikhwan muslimin, sebanyak 40 kewajiban. Maka melalui itulah beliau
menganalisa tentang wawasan dakwah dan pergerakan Hasan al-Banna yang ditulisnya oleh Hasan al-Banna yang dinamakan Risalah Ta'lim. Di mana qadiyah asasnya adalah bagaimana membentuk saksiyah Islamiyah al-mu'asirah, itu saja. Sedikit ingin menjelaskan kepada antum semua kenapa Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Dua sebabnya. Pertama, melihat perpecahan yang terjadi di dalam umat Islam pasca runtuhnya daulah Islamiyah, munculnya jamaah Islam yang banyak, yang tidak terkira. Seorang Hasan al-Banna menyadari bahwa Rasulullah SAW bersabda, memberikan kabar kepada kita bahwa umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan luar, tetapi adalah oleh perpecahan yang terdapat di dalam dirinya. Sudah pun begitu, dia melihat bahwa alam Islam secara umum, khususnya Mesir, telah dijajah oleh Inggris dan Prancis, oleh asing. Nah, maka dua motif ini Hasan al-Banna terpanggil untuk membuat satu gerakan. Beliau mencoba bergaul kepada masyarakat yang berpecah itu. Beliau merasa mati jalannya. Maka beliau mencoba mendatangi dari kedai-kedai, dari personil, dari satu orang terus, baru kemudian di situ mendapat sambutan. Nah, dari situ ide dibangun bahwa yang utamanya adalah bagaimana membentuk saksiyah Islamiyah itu. Maka seluruh risalah ta'lim beliau itu adalah konsentrasinya adalah bagaimana membentuk, membina saksiyah Islamiyah al-mu'asirah. Ini yang ditangkap oleh Said Hawan, bahwa seluruh risalah ta'lim Hasan al-Banna adalah konteks utamanya adalah bagaimana membentuk saksiyah Islamiyah al-mu'asirah. Maka risalah ta'lim Hasan al-Banna itu adalah menjelaskan tentang muqawimat. Apa muqawimat itu? Kalau bahasa Indonesianya iman, ilah, tiang. Di Indonesia ada banyak makalah atas kerja pilar-pilar kepribadian Islam kontemporer. Itu adalah muqawimat dan kewajiban. Kewajiban umat Islam untuk membentuk saksiyah Islamiyah. Melalui apa? Melalui rukun baiat yang 10 itu. Membentuk perbedaan umat Islam serta muqawimat saksiyah dan wajibat saksiyah melalui rukun baiat yang 10. Untuk apa? Untuk mencapai satu target, hadaf, tujuan. Ya, karena nanti ini muqawimat dan wajibat ini perlu sarana, perlu wasail, perlu maratibul amal, tartib aktivitas, amal yang perlu dilakukan dan wasilah-wasilahnya untuk menuju satu hadaf. Maka hadaf utamanya adalah
tahrir al-watan al-islami. Tahrir al-watan al-islami. Tujuan utamanya adalah membebaskan negeri-negeri Islam dari kekuasaan asing dan kemudian mendirikan daulah Islam yang hurra, yang bebas dari seluruh kekuasaan asing, campur tangan asing dan hukum-hukum. Muqawimat ini adalah itu yang rukun baiat yang 10. Ada kewajiban itu yang kewajiban 40 kewajiban yang dilakukan oleh ikhwan dan muslimin, oleh a'dha. Yang salah satunya adalah al-fahm. Dan kemudian al-fahm inilah yang dijelaskan menjadi al-usul al-'ishri. Sebelum siapa saja yang ingin menjadi ikhwatul muslimin, maka dia perlu membentuk saksi yang Islamiyah dulu. Maka muqawimat yang pertama kali dilakukan adalah sebagai rukun baiat. Al-usul al-islam itu paham itu yang pertama. Karena jika sudah setuju dengan pandangan ini bahwa Islam adalah syamil, mencakup sebagai akidah, sebagai ibadah, sebagai politik dan seterusnya, maka dia boleh melangkah kepada baiat yang kedua dan seterusnya. Karena baiat yang 10 ini tidak boleh seorang ikhwan gagal di salah satu baiat yang 10, tidak boleh. Sebetulnya komitmen ini bagi seorang salik sufi tidak heran, karena memang seorang salik diminta komitmen dengan rukun baiat. Kalau tidak, inqata al-ibdah istilah mereka kalau dalam tasawuf. Maka madad ruhani dari gurunya putus. Maka dalam ikhwan pun sama. Jika mereka gagal dalam melakukan rukun baiat, salah satu dari rukun baiat, hancur. Bahkan kita mendengar dari tokoh utama pergerakan sebelum terbunuhnya Imam Hasan al-Banna dan terjadinya penembakan yang gagal kepada salah satu menteri di Mesir, itu di luar perintah Hasan al-Banna. Sedangkan salah satu rukun 10 ini ada yang namanya taat. Di situ Hasan al-Banna memukul meja
marah. Nah, tidak salah satu bawahan naib 7, salah satu dari 7 naib beliau melakukan sesuatu di luar komando, di luar perintah. Berarti salah satu rukun yang 10 itu gagal. Satu saja itu menjadi musibah bagi pergerakan ini. Karena rukun baiat ini adalah baiat kepada amal Islam. Baiat kepada amal Islam, bukan baiat kepada iqamati daulah. Ya, memang iqamati daulah artinya bukan baiat kepada khalifah yang tidak bui'ah. Ya. Khalifatain, jika ada di baiat dua khalifah maka yang satunya dibunuh. Bukan baiat itu. Karena itu adalah jamaah yang dimaksud jamaah daulah Islamiyah. Antara Hasan al-Banna dalam berbagai risalahnya mengatakan kita tidak ingin mendirikan daulah, tapi mendirikan hukum Islam. Bukan daulah. Meskipun ada utamanya adalah iqamah setelah tahrirul watan min kulli sultan ajnabi. Nah, Hasan al-Banna sangat paham betul bagaimana dan matang betul bagaimana membentuk saksiyah Islamiyah yang kuat untuk mencapai hadaf ini. Beliau telah menyusun maratibul a'mal, maratib al-a'mal untuk mencapai tujuan ini. Ada maratib amal. Nanti boleh melihat di halaman 30. Bahwa untuk mencapai tujuan besar ini, Hasan al-Banna membuat maratib amal untuk mencapai tujuan yang asasi itu. 2 tujuan yang asasi, yaitu pertama islah nafs, islahun nafs, memperbaiki individu dulu, diri. Maka itu tujuan yang akhir sekali. Maka sebagian ikhwan mungkin menamakan bahwa ikhwan salah satu tujuannya adalah islahun nafs, takwin bait muslim, irsyad mujtama islami, tahrirul watan, islah hukumah, kemudian daulah Islamiyah dan seterusnya. Itu sebetulnya maratib al-a'mal, ya, untuk menuju tujuan asas ini, yaitu adalah tahrir al-watan al-islami. Karena seseorang tidak akan mampu membebaskan negeri Islam dari berbagai kekuasaan asing, politiknya, ekonominya, budayanya, sosialnya, dan pemikirannya semua, jika tidak dibentuk saksiyah Islamiyah. Dan bentuk saksiyah Islamiyah adalah maratibnya. Apa maratib itu? Nah, tingkatannya adalah dari diri sendiri itu. Islah nafsak wa du khairak. Muhammad Abdul mengatakan itu, dan itu sangat salah satu pemikiran yang mempengaruhi Hasan al-Banna adalah pemikiran Muhammad Abdul. Ya, karena bahkan ayahnya sendiri adalah belajar kepada Jamaluddin al-Afghani. Maka maratib amal yang diperlukan untuk mencapai saksiyah Islamiyah ini adalah pertama islah nafs. Ada 3 yang ingin dibentuk individu ini. Pertama adalah tubuhnya kuat, al-jism. Kedua, matinul khuluq, akhlak yang kuat juga. Ketiga, ya, musaqqaful fikr,
Ini yang sering Ustaz Albana katakan bahwa kami perlu 20.000 orang saja yang akalnya penuh ilmu, dadanya bersih, badannya kuat. Bersama mereka kami akan meninju, memukul congkaknya Amerika. Yang lain tunggu di luar masing-masing. Jika ada 20.000 orang macam ini, biar kami pergi menyerang Eropa. Yang lain tunggu di luar, tidur. Itu saksiya Islamiyah yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan zaman ini. Yang akalnya penuh ilmu, dadanya penuh marifat, tetapi badannya sehat juga. Karena kalau sudah ininya oke, tak kuat angkat senjata, payah juga. Ya. Tapi beliau di sini dilengkapi qadiran 'alal kasb. Salimul aqidah, sahihul ibadah, mujahidan li nafsih, harisan 'ala waqti. Jadi kata-kata semua ruhani. Salimul aqidah, sahihul ibadah. Sahih artinya menurut syariat, mujahid di nafsi. Dia seorang salim yang mujahid di nafsi. Dan harisan 'ala waqti. Dia menjaga betul-betul waktunya. Dan jika sudah mampu seorang pribadi membentuk ini, maka baru dia membentuk bait muslim. Maka orang mengatakan daulah, tapi di rumah masih dikemplang dengan istri dengan kayu, gimana? Dia harus jadi pimpinan di rumahnya, pimpinan agama, dunia dan akhirat bagi istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak diperlukan oleh ikhwan. Perkataan Hasan Albana, kam minna laysa fina wa kam fina laysa minna, tidak dikenal kecuali setelah beliau wafat dan digantikan oleh Al-Imam Hudaybi bersama dengan Said Qutb. Di situ oleh Jamal Abdul Nasir ada sekularisasi ikhwan, ada upaya untuk merusak ikhwan karena sasaran ikhwan adalah syabab, maka mulai dirusak, ada sekularisasi ikhwan muslimin. Akhirnya pada saat itu orang yang ada dalam ikhwan tidak komitmen dengan semua yang ada dalam panduan ikhwanul muslimin yang ditulis oleh Hasan Albana. Tetapi orang di luar justru komitmen dengan apa yang ingin dicapai sebagai saksi Islamiyah ya, oleh risalah ta'lim Hasan Albana. Akhirnya muncul slogan itu, kam minna laysa fina wa kam fina laysa minna. Ramai orang yang bersama kita rupanya tak melaksanakan takwil saksi Islamiyah, tetapi orang yang tidak bersama kita justru lebih jujur. Padahal itu perkataan lama dikatakan oleh Hasan Albana. Hati-hati dalam mengajak merekrutmen orang yang melihat manzilah, yang melihat thaqafahnya. Karena kalau kita lihat daripada muqawwamat dan wajibat, ini semuanya adalah amal Islami. Nanti kita lihat satu persatu rukun baiat dan kemudian wajibat Islamiyah yang dicanangkan oleh Hasan Albana. Apakah Hasan Albana membuat satu tartib muqawamat ini atau wajibat ini adalah baru, gharib? Tidak. Itu dari Al-Quran dan hadis. Orang-orang soleh melaksanakan itu semua. Kemudian yang ketiga, irsyadul mujtama'. Setelah mampu menciptakan rumah muslim, ya, yaitu di sini ya, kita baca dari buku ini ya. Bi an yahmil ahlahu ala ihtirami fikratihi wal muhafazah